Di sini saya akan menjelaskan yang pertama ada gelas kimia. Gelas kimia digunakan sebagai wadah penampung untuk mengaduk, mencampur dan memanaskan cairan pada laboratorium. Yang kedua ada Erlenmeyer sebagai wadah untuk bahan kimia yang bersifat cair. Dan yang ketiga ada gelas ukur. Nah, fungsinya tabung gelas ini adalah untuk mengukur volume zat cair. Yang keempat ada pipet skala. Nah, secara besar pipet skala untuk berfungsi sebagai alat yang digunakan untuk memindahkan cairan dari suatu tempat ke tempat lainnya. Yang pertama, corong busa adalah sebuah peralatan laboratorium yang digunakan dalam penyaringan vakum. Yang kedua, desikator adalah wadah yang terbuat dari bahan gelas yang kedap udara dan mengandung desikan yang berfungsi menghilangkan air dan kristal hasil pemurnian. Desikator bejana tertutup berisi zat pengeringan. Yang ketiga, corong. Corong pisah yaitu untuk memisahkan zat atau senyawa tertentu dalam sampel berdasarkan kelarutan dalam pelarut tertentu yang memiliki perbedaan fase. Yang keempat, batang pengaduk merupakan sebuah peralatan laboratorium yang digunakan untuk mencampur bahan kimia dan cairan untuk keperluan laboratorium. Yang kelima, gelas arloji atau kaca arloji adalah salah satu dari instrumen peralatan gelas laboratorium yang digunakan sebagai tempat menimbang bahan kimia berupa pasta, padatan, atau bubuk. Yang keenam, krus adalah sebuah peralatan laboratorium yang berbentuk seperti cawan yang digunakan untuk menampung senyawa kimia pada proses pemanasan yang menggunakan temperatur yang sangat tinggi. Dan yang ketujuh, neraca digital merupakan alat yang sering ada dalam laboratorium yang digunakan untuk menimbang bahan yang akan digunakan. Yang kedelapan, neraca analitik atau yang sering disebut timbangan analitik merupakan sebuah alat laboratorium yang digunakan untuk mengukur massa suatu zat, baik zat berbentuk padat maupun cair. Yang kesembilan, pipet tetes merupakan jenis pipet yang digunakan untuk memindahkan larutan dari suatu wadah ke wadah lain dengan jumlah yang sangat sedikit dan dengan tingkat ketelitian pengukuran volume yang sangat rendah. Dan yang ke-10, cawan Petri atau telapa Petri adalah sebuah wadah yang bentuknya bundar dan terbuat dari plastik. Cawan Petri selalu berpasangan, yang ukurannya agak kecil sebagai wadah dan yang lebih besar merupakan tutupnya. Yang ke-11, corong adalah sebuah benda berbentuk kerucut dengan bentuk lubang di ujung benda yang lebar dan lubang sempit dan panjang di ujung lainnya. Corong berfungsi sebagai alat bentuk untuk menuangkan cairan dari suatu tempat ke tempat lainnya. Dan yang ke-12, cawan perselin adalah sebuah instrumen peralatan laboratorium yang digunakan sebagai wadah atau tempat penguapan bahan atau senyawa yang tidak mudah menguap seperti garam dapur, gula, dan sejenisnya. Cawan ini terbuat dari keramik atau perselin dan biasanya digunakan dalam proses pemisahan campuran atau kristalisasi. 13. Labu takar membuat suatu larutan dengan volume yang diketahui secara teliti, mengencerkan larutan sampai volume tertentu dengan ketelitian yang tinggi. 14. Buret dan menambahkan volume cairan secara cepat. 15. Mikropipet memindahkan larutan atau cairan dari suatu tempat ke tempat yang lainnya, tetapi untuk volume yang sangat kecil. 16. Pipet volume mengambil larutan dengan volume tertentu dan dengan tingkat ketelitian yang tinggi, sesuai dengan label pada bagian yang menggelembung. 17. Pengisap pipet membuat
atau mengambil larutan kimia yang berbahaya dengan cara disambungkan dengan pipet ukur atau pipet volume.